Yun seperti seorang nabi, dan faktanya persis seperti yang dia bayangkan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Seng Sue dan Long Ying secara mengejutkan menyukai He Nianqi. Dia juga memarahi Lu Yun, mengatakan bahwa dia tidak boleh membiarkan gadis manis dan lugu seperti itu tinggal di sini. Lu Yun sangat sedih dengan ini. Apakah kamu tidak takut menempatkan He Nianqi di ruang Flame Mountain akan menghancurkan kalian semua? Kenapa pada akhirnya itu salahku? Hal ini membuat Lu Yun harus berpikir. Awalnya, dia ingin bertahan dan melihat apakah dia bisa menahan He Nianqi di Pagoda Prajna. Sekarang sepertinya hal itu tidak perlu. Dengan Seng Sue dan keduanya menunjukkan begitu banyak simpati, jika Lu Yun berani mengatakan ini, dia tidak akan membiarkan keduanya bertarung sampai mati. Memiliki 7 saudara perempuan, dia mengetahui hal ini. Jangan pernah melawan gadis yang dipenuhi simpati, jika tidak kamu akan mati dengan mengenaskan. Namun, Lu Yun dapat menjamin bahwa Seng dan Sue pasti akan menyesali keputusan hari ini. Ketiga orang itu diteleportasi keluar dari ruang Pagoda Prajna. Matahari baru saja terbit di atas cakrawala saat ini. Ngomong-ngomong, Lu Yun, monster macam apa yang wajahnya penuh mulut itu? Menakutkan sekali. Seng Sue bertanya. Berbicara tentang kejadian ini, Lu Yun hampir melupakannya. Biasanya jika bertemu dengan monster tak dikenal yang tidak ia pahami, RH akan selalu keluar untuk segera mendidiknya. Lu Yun masih bertanya-tanya mengapa suara RH tidak pernah muncul. Namun keadaan darurat tuannya saat itu, ditambah dengan hilangnya Seng Sue dan Long Ying kemudian, membuat Lu Yun melupakan masalah ini. Menggunakan kontrak darah yang ditandatangani dengan RH, Lu Yun menemukan RH di dalam jiwanya dan menemukan bahwa gadis ini sedang tidur lagi. Pantas saja saya tidak mempopulerkan sains sebelumnya, saya hanya malas dengan perasaan saya. Lu Yun langsung membangunkannya. Haha, bangun, kenapa kamu tidur lagi? Mungkinkah energi yang terkumpul di tubuhmu belum tercerna? RH menguap dengan lesu dan berkata, pencernaan selesai. Saudaraku, akhir-akhir ini, aku merasakan perasaan samar-samar bahwa sesama rasku akan segera bangun. Dan saudaraku, jiwamu telah meningkat puluhan kali lipat, dan semua hal yang telah dieksplorasi sebelumnya telah hilang sekaligus. Ini kacau. Bukankah aku harus bekerja lembur untuk mengejar ketinggalan? Kata-kata RH membuat Lu Yun terdiam. Dia telah lama membuat masalah karena dia salah paham. Benarkah? Itu kerja keras sekali. Lu Yun berkata sedikit malu. Itu semua hal kecil. Saudaraku, apa yang kamu inginkan dariku? Apakah kamu menemui masalah? RH bertanya. Bukan apa-apa. Tadi malam aku bertemu monster yang serba abu-abu dan tidak memiliki hidung, mata, dan hanya mulut di wajahnya. Aku ingin bertanya apakah kamu mengetahui informasi tentang monster-monster ini? Lu Yun mengatakan sesuatu. RH mengerutkan kening dan berkata, dari uraianmu, saudaraku, kedengarannya seperti racun. Tapi seharusnya tidak. Racun itu seharusnya sudah lama hilang. RH, jangan lupa kita berada di reruntuhan kuno sekarang. Lu Yun mengingatkan, saya belum melupakan ini, tapi kepunahan orang Gu terjadi bertahun-tahun yang lalu di zaman kuno. Ini adalah metode rahasia klan Gu. Kata RH, apa, bagaimana ini mungkin? Lu Yun berkata dengan heran. Benar, saya ingat dengan sangat jelas bahwa karena metode pemurnian orang-orang Gu terlalu kejam dan tidak manusiawi, metodenya adalah dengan menggunakan ras manusia, yang belum kuat pada saat itu, untuk membesarkan Gu guna menentukan Raja Gu, dan kemudian pengorbanan klan Gu akan Raja Gu ini digabungkan dengan serangga Gu yang mereka besarkan, memungkinkan serangga Gu memakan daging, darah dan jiwa Raja Gu, sehingga menggabungkan keduanya menjadi satu dibuat dengan cara ini sangatlah kuat. Hal ini secara langsung mempengaruhi keseimbangan dan hubungan kepentingan antar ras pada saat itu. Selain itu, makhluk dari ras lain juga takut. Jika klan Gu saat ini menggunakan manusia untuk eksperimen, mereka pasti akan memperluas cengkeraman jahatnya ke ras lain di masa depan. Jadi pada saat itu, semua ras di dunia atas bersatu untuk membantai klan Gu sekaligus. Saudaraku, Anda mungkin tidak mempercayainya, tetapi iblislah yang memimpin. Petik 2. RH perlahan menceritakan sebuah rahasia. Juga, dalam sejarah panjang perkembangan umat manusia, banyak keterampilan luar biasa namun berumur pendek yang dipelajari dari klan Gu. Mirip dengan membesarkan Gu, ada juga dalang dan dalang binatang yang mengontrol objek dan melawan makhluk hidup lainnya. Bahkan, Anda sedikit banyak bisa melihat bayangan klan Gu. Petik 2. RH terus menambahkan, Wai Rui, apakah kamu mengambil topik terlalu jauh? RH. Lu Yun mengingatkannya sambil kagum. Memang, tapi kemungkinan besar itu bukan Gu. Jika aku bertemu denganmu lain kali, aku akan mengetahuinya dengan mataku sendiri. Kata RH, bagaimana jika kamu tidur lagi? Itu tidak bisa dilakukan. RH berkata sambil tersenyum. Ini mengakhiri percakapan antara keduanya. Kembali ke Long Ying dan yang lainnya, mereka masih menunggu jawaban Lu Yun. Monster tak berwajah itu mungkin adalah Gu yang telah lama menghilang, atau mungkin juga tidak. Ini tidak pasti. Kasus Wang Xiaoliu yang sebenarnya memberitahunya bahwa sebelum masalah ini diselesaikan, dia tidak boleh banyak bicara. Kecuali Anda berkulit tebal dan tidak takut ditampar mukanya.
Gumen, apa itu? Enak. Kata-kata mengejutkan He Nianqi mengingatkan Seng dan Sue pada monster tak berwajah yang menakutkan itu lagi. Mengasosiasikannya dengan makan, saya hampir memuntahkannya. Jie Nima agak berat tangan. Tapi Seng Sue dan Seng Sue bisa mengerti, bagaimanapun juga, He Nianqi belum pernah melihat penampakan mengerikan dari monster tak berwajah itu. Aku akan memberitahumu tentang orang-orang Gu di jalan. Ayo berangkat dulu, kata Lu Yun dan berjalan ke depan. Dan di suatu tempat di reruntuhan kuno ini, sekelompok monster tak berwajah berkumpul. Jika Anda melihat sekeliling, pasti ada setidaknya 1000 monster. Mereka berjalan dengan tertib, dan benar-benar membentuk pola misterius di tanah. Hal yang paling aneh adalah monster tak berwajah yang dipimpinnya tidak hanya berbeda warnanya dengan monster tak berwajah lainnya, tapi seluruh tubuhnya juga berwarna biru. Taring di mulutnya juga sangat ganas dan menakutkan. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang merasa mati rasa. Dan monster istimewa tak berwajah ini terus membuka dan menutup mulutnya, seperti sedang menggumamkan sesuatu. Tiba-tiba semua monster tak berwajah menengadah ke langit dan meraung. Mencicit. Adegan aneh terjadi. Monster tak berwajah, yang awalnya memiliki kulit halus, mulai menumbuhkan duri berwarna coklat di tubuh mereka, yang tersebar secara acak ke seluruh tubuh mereka. Setelah beberapa saat, kecuali monster tak berwajah biru di kepala, monster tak berwajah lainnya semuanya berubah menjadi landak, dengan tubuh ditutupi duri tajam. Pemimpin monster tak berwajah itu mengeluarkan raungan pelan, lalu menepuk telapak tangannya ke tanah. Monster tak berwajah yang telah menyelesaikan mutasi di bawah tanah berlari keluar gua ke segala arah. Saya tidak tahu kemana saya pergi. Dan monster biru tak berwajah itu menjauhkan telapak tangannya, dan kepala seseorang terukir di tanah yang robek. Sesuai dugaan Lu Yun, hari sudah hampir tengah hari. Seng Sue dan Long Ying sebenarnya tetap bersabar sepenuhnya terhadap He Nianqi, seorang pria yang tampaknya telah menjadi roh karena ratusan ribu alasan. Lu Yun merasa kepalanya sakit hanya dengan mendengarkannya. Lu Yun, He Nianqi tidak sesulit yang kamu katakan. Dia hanya sedikit penasaran dengan segalanya. Seng Sue berkata sambil tersenyum. Saya harap Anda masih ingat apa yang saya katakan sekarang dalam beberapa hari. Saat keduanya sedang mengobrol, mereka tiba-tiba mendengar He Nianqi berkata dengan suara gemetar, ada orang jahat di depan, ada orang jahat di depan. Lu Yun pergi dan menghilangkan kesadarannya. Seperti yang dikatakan He Nianqi, sekelompok orang berlari ke arah mereka. Sepertinya dia dikejar sesuatu. Di antara kerumunan yang melarikan diri, Lu Yun juga melihat sosok yang dikenalnya. Dia seharusnya adalah orang jahat yang disebutkan He Nianqi. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat dan dia berkata, setelah berkeliaran selama setengah bulan, saya akhirnya bertemu seseorang dari 3 keluarga besar. Dia seharusnya tahu lebih banyak tentang beberapa reruntuhan kuno. Tapi tiba-tiba wajah Lu Yun mengeras, dan dia berkata, kalian cari tempat untuk bersembunyi sebentar, aku akan segera kembali. Baru saja, Lu Yun merasakan jiwa orang dari 3 keluarga besar bergetar hebat. Tanpa memikirkannya, dia tahu bahwa ini adalah ciri-ciri jiwa yang berada dalam bahaya kehidupan. Bagaimana jika orang-orang dari 3 keluarga besar yang akhirnya ditemui Lu Yun adalah seperti ini? Dengan nasib buruk Song Yuntian, saya tidak tahu kapan saya akan bertemu yang kedua. Kecepatan Lu Yun sangat cepat sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi terhadap udara, dan dia mengeluarkan suara ledakan sonik ketika dia memukulnya terus-menerus. Dalam sekejap, banyak sekali wajah yang muncul di mata Lu Yun. Bukan itu. Ini juga bukan. Setelah melewati kerumunan, Lu Yun akhirnya menemukan orang dari 3 keluarga besar, namun situasinya saat ini tidak optimis. Dia didorong ke tanah dan digigit monster berduri di sekujur tubuhnya. Tangannya memar dan berdarah karena tertusuk duri tajam. Lu Yun tidak berani ragu sama sekali, dan bergegas dalam sekejap. Pedang yang menentukan itu meraung dan langsung memotong landak di 3 keluarga besar menjadi 2 dari tengah. Landak itu bahkan tidak sempat menjerit sebelum mati, dan terjatuh di kedua sisi dari 3 keluarga besar. Yang membuat Lu Yun aneh adalah Lu Yun membantu orang-orang dari 3 keluarga besar untuk meredakan pengepungan, tetapi orang-orang dari 3 keluarga besar tidak segera bangun dan terus melarikan diri. Setelah mencari dengan indera spiritualnya, Lu Yun menemukan bahwa meskipun dia telah memecahkan landak yang terjerat dengan anggota 3 keluarga besar, landak tersebut telah melukai Lu Yun dengan durinya sebelum dia dapat mengambil tindakan. Jika Anda tidak mendapatkan pengobatan dengan cepat, Anda mungkin akan bersendawa dalam waktu kurang dari 20 menit. Landak lainnya memperhatikan pemandangan ini dan mengarahkan ujung tombak mereka satu demi satu dan melancarkan serangan terhadap Lu Yun. Lagi pula, semua orang melarikan diri, dan hanya anak laki-laki yang tampaknya masih muda ini yang menyerang mereka. Bagaimana hal ini tidak menyebabkan landak menyerang secara berkelompok? Duri yang tak terhitung jumlahnya memancarkan kilau logam menempati area yang luas di langit dan melesat ke arah Lu Yun, mengancam akan mengubah Lu Yun menjadi sarang lebah. Pukulan punggung Lu Yun adalah mengayunkan energi pedang lintas sektor, memotong semua duri yang berterbangan di depannya. Meskipun energi pedang yang menentukan mengubah area di depan Lu Yun menjadi sebuah ruang, warga sipil dan pedagang di kota Zhongzhou nomor 33 yang melarikan diri di belakang Lu Yun tidak seberuntung itu. Suaranya tanpa ampun diambil oleh duri di seluruh langit, dan suara ratapan menyebar kemana-mana. Dalam sekejap,
tubuh Lu Yun menjadi api penyucian di bumi. Tapi apa hubungannya ini dengan Lu Yun? Dia hanya memiliki satu tujuan sejak awal, dan itu adalah untuk menyelamatkan orang dari 3 keluarga besar dan melihat apakah dia dapat mempelajari sesuatu tentang reruntuhan kuno dari mulutnya. Mengenai kehidupan dan kematian warga sipil dan pedagang ini, dia tidak punya hak untuk ikut campur, dan dia tidak ingin ikut campur. Mereka sendiri yang memilih jalannya, dan mereka sendiri yang harus menanggung akibatnya. Lu Yun berteriak keras dan bergegas menuju sekelompok landak hitam. Dia sangat berani sehingga hanya satu orang yang bisa berdiri di depannya. Dentang pedang bergema di langit, dan niat pedang tegas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh Lu Yun, menyatu di jari telunjuk dan jari manis tangan kirinya yang disatukan. Dengan sedikit lambaian dua jari, pedang sabit sepanjang 10 meter ditebas ke tanah, langsung menyapu seluruh medan perang. Potong semua anggota badan landak, tanpa terkecuali. Untuk beberapa saat, suara kicaunya seperti katak sehabis hujan, berkokok tanpa henti. Rasa sakit itu menyebabkan landak-landak ini memandang Lu Yun dari tatapan galak hingga ketakutan. Mereka ingin melarikan diri, tetapi semua anggota tubuh mereka terpotong, dan mereka hanya bisa melihat pria yang seperti kematian itu mendekat perlahan. Tapi Lu Yun mengabaikan mereka dan berjalan melewati landak dan berjalan ke arah orang-orang dari 3 keluarga besar yang mengalami koma. Begitu saja, dia membungkuk tanpa persiapan di antara sekelompok landak yang baru saja mencoba membunuhnya, dan memeriksa luka di tubuh pihak lain. Tidak takut sama sekali, tiba-tiba landak menyerangnya di area buta penglihatannya. Alasan mengapa Lu Yun begitu percaya diri adalah karena dia yakin landak-landak ini ketakutan dengan tipuan yang baru saja dia buat. Tidak mungkin untuk menyerangnya. Entah itu binatang buas atau binatang spiritual, inilah hal terbaiknya. Tidak seperti manusia, mereka berpura-pura menyerah dan menyerah, namun nyatanya mereka diam-diam melakukan serangan diam-diam dan menusuk dari belakang. Panggilan. Lu Yun diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, dia menyelesaikan pertempuran tersebut dengan cukup cepat. Meskipun anggota dari 3 keluarga besar terluka parah, mereka belum mencapai titik di mana mereka tidak dapat pulih. Dan anggota dari 3 keluarga besar ini adalah Zhang Huyuan dari keluarga Zhao yang mencekik He Nianqi di gerbang kota Zhongzhou pada nomor 33. Kalau tidak, He Nianqi tidak akan mengucapkan kata-kata, ada orang jahat di depan. Meskipun pihak lain hanyalah perawat kecil keluarga Zhao, dia adalah anggota dari 3 keluarga besar, jadi dia mungkin mengetahui sesuatu. Lu Yun mengeluarkan banyak ramuan penyembuh dari cincin penyimpanan dan menuangkan semuanya ke dalam mulut perawat. Dia bahkan menggunakan energi spiritualnya untuk menghancurkan semua ramuan ini menjadi beberapa bagian dan menggunakannya untuk mengobati luka Zhang Huyuan. Dan Lu Yun melakukan ini karena dia ingin pihak lain segera bangun. Efeknya sungguh luar biasa. Lu Yungang mengajak pihak lain keluar dari kelompok landak, tapi dia tidak pergi jauh. Kemudian saya mendengar sedikit batuk keluar dari mulut Zhang Huyuan, batuk, batuk, batuk. Lu Yun berpikir sejenak, dan kemudian mengubah dirinya menjadi Zhao Ritian, putra keempat dari keluarga Zhao. Hal ini membuatnya lebih mudah untuk berbicara. Bangun, Zhang Huyuan. Kata Lu Yun. Keempat, Tuan Muda keempat, mengapa kamu ada di sini, di reruntuhan kuno ini? Bukankah aku tidak membiarkanmu, melakukan hal berbahaya seperti itu? Zhang Huyuan seperti biksu setinggi 2 kaki, bingung. Oh, aku juga tidak mau. Namun, pintu masuk ke reruntuhan kuno ini muncul di atas kota Zhongzhou nomor 33, dan aku mau tidak mau masuk. Benar, kenapa kamu sendirian? Bukankah kakak keduaku memberimu cara untuk menghubungimu? Nona kedua telah memberi kita cara untuk menghubungi kita, tapi jaraknya hanya 5 kilometer. Di luar batas ini, itu tidak akan berhasil. Kata Zhang Huyuan. Lu Yun berkata dalam hatinya, Zhao Hong benar-benar menyembunyikan sesuatu darinya. Keluarkan dan biarkan aku melihat apa yang disebut metode komunikasi. Lu Yun berkata dengan nada suara Zhao Ritian. Ya, tapi. Zhang Huyuan berkata seolah dia ragu untuk berbicara. Tapi, sialan kaki ibumu, cepatlah. Keempat, Tuan Muda keempat. Sebelum wanita kedua masuk, dia secara khusus memerintahkan untuk tidak mengungkapkan identitasnya sampai tidak ada bukti konklusif untuk membuktikan identitas pihak lain. Wanita kedua bahkan memberikan pengingat khusus, terutama, kamu, Tuan Muda keempat. Zhang Huyuan mengamati wajah Lu Yun saat dia berbicara, takut kalau playboy pemarah ini akan menamparnya 2 kali tanpa peringatan apapun. Dan Lu Yun tidak pernah menyangka Zhao Hong akan menyembunyikan tipuan seperti itu di belakang punggungnya. Sepertinya dia tidak hanya dengan sengaja menyembunyikan rahasianya, tetapi juga dengan sengaja menjaganya. Saya ingin mengusirnya. Buktikan. Oke, tidak masalah. Aku akan membuktikan identitasku padamu sekarang juga. Saat Lu Yun berbicara, matanya perlahan bersinar dengan cahaya perak. Jushan mengirim jenderal untuk meluncurkannya. Inilah hal yang perlu Anda giling. Dengan waktu itu, kenangan telah digeledah. Lu Yun dengan lancar melepas cincin penyimpanan di tangan Zhang Huyuan, dan saat mencari ingatan orang lain, dia mencari cincin penyimpanan orang lain. Dapat dikatakan tidak ada penundaan pada keduanya. Tidak lama kemudian, benda berwarna merah mirip seruling bambu muncul di tangan Lu Yun. Kamu Zhao Hong, kamu benar-benar memainkan kartumu dengan baik. Bahkan aku termasuk dalam ini.
Lu Yun baru saja memeriksa ingatan Zhang Huyuan malam itu. Mungkin karena posisi Zhang Huyuan dalam keluarga Zhao tidak tinggi, pesan yang dikirimkan kepada mereka adalah pelayan wanita yang berulang kali melontarkan komentar kasar kepada Lu Yun. Namun Anda tidak perlu memikirkan apa yang dia sampaikan untuk mengetahui bahwa itu diatur oleh Zhao Hong. Poin kunci pertama adalah mengkonfirmasi identitas Anda sebelum bertemu dengan orang Anda sendiri. Setelah memastikan bahwa orang lain adalah orang Anda sendiri, Anda dapat bermitra atau bertukar informasi dengan orang tersebut. Jika Anda menemukan ada yang salah dengan pihak lain, jangan waspadai musuh, karena Anda tidak bisa mengalahkan orang yang berpura-pura menjadi rekan satu tim. Jagalah agar pihak lain tetap stabil dan jangan ungkapkan kekurangan Anda. Ketika lebih banyak orang berkumpul, mereka akan saling menyerang secara berkelompok. Melihat ini, Lu Yun ingin mengeluh. Mengapa tidak menyebutkan namanya secara langsung, tetapi secara tidak langsung? Yang kedua tentang reruntuhan kuno ini berubah arah setiap hari, namun selama Anda terus menghadap matahari, Anda dapat menemukan istana atau makam peninggalan kekuatan terakhir. Melihat hal ini, Lu Yun menjadi semakin marah, karena dalam perjalanan ke sini, Lu Yun bertanya kepada Zhao Hong tentang reruntuhan kuno tersebut tidak kurang dari 10 kali, namun jawaban yang dia berikan selalu dia tidak tahu. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahui hal ini? Jelas sekali aku tidak ingin memberitahunya. Sekarang Lu Yun ragu apakah Zhao Hong mengetahui tujuan dari token giok yang diberikan dalam kuis di reruntuhan ini. Hanya saja Zhao Hong tidak memberitahu mereka karena level panti jompo terlalu tinggi atau kekuatannya terlalu lemah. Zhao Hong, tunggu saja aku, dan aku pasti akan memberimu hadiah sebesar itu sehingga kamu akan menyesal datang ke dunia ini. Lu Yun berkata, berdiri dan bergabung dengan Long Ying dan yang lainnya. Tapi tidak lama setelah dia pergi, sosok gelap merangkak ke sisi Zhang Huyuan, dan suara retakan tulang terdengar dari mulut sosok gelap itu. Haruskah kita mempercayai hal ini? Setelah Lu Yun menemukan Long Ying dan yang lainnya, dia tidak pergi. Sebaliknya, dia memberitahu ketiga wanita itu apa yang baru saja terjadi. Dia sudah sangat bersyukur dia bisa dengan jujur membiarkan Lu Yun selesai berbicara dalam satu tarikan napas. Karena dalam perjalanan ke sini, Lu Yun memikirkannya dengan hati-hati. Jika Zhao Hong telah waspada terhadapnya sejak dini, mungkinkah pesan yang dia kirimkan ke panti jompo tingkat rendah ini salah untuk menyesatkan mereka? Jika tidak, Zhao Hong tidak akan punya alasan untuk memisahkan para elit dan panti jompo untuk menyampaikan pesan tersebut. Bukankah akan menghemat lebih banyak waktu dan tenaga jika mengadakan pertemuan bersama? Waktu sudah sempit malam itu, dan bagi orang yang teliti seperti Zhao Hong, menyampaikan pesan secara terpisah hanya akan semakin mempersingkat waktu yang terbatas. Dan alasan mengapa dia masih melakukan ini mungkin untuk melindunginya, Lu Yun. Tapi Lu Yun bukanlah Zhao Hong, dan semua ini hanyalah dugaannya, tanpa dasar untuk membuktikannya. Ini juga alasan mengapa Lu Yun memberitahu Seng Sue dan yang lainnya tentang masalah ini, terutama karena dia merasa bahwa wanita harus memahami pikiran wanita dengan lebih baik. Mungkin Seng Sue dan yang lainnya bisa menebak pikiran Zhao Hong yang sebenarnya. Setelah mendengar keseluruhan ceritanya, Seng Sue dan Long Ying memberikan nasihat yang sama seperti Lu Yun. Mereka semua merasa ini adalah pesan palsu yang dikirimkan kepada mereka oleh Zhao Hong untuk membingungkan Lu Yun. Dan ketika semua orang mencapai kesepakatan, Hen Yanqi justru memberikan keberatan, saya pikir. Ini benar. Begitu kata-kata ini keluar, mata Lu Yun dan yang lainnya langsung tertarik. Mengapa? Seng Sue bertanya. Lu Yun pun terlihat penasaran, karena setelah bergaul dengan Hen Yanqi akhir-akhir ini, meskipun Hen Yanqi adalah bayi bermasalah, ia jarang memiliki pendapat dan pendapat sendiri tentang sesuatu. Pada dasarnya, dia akan percaya apapun yang Anda katakan. Aku tidak tahu. Lagi pula, aku merasa berita itu benar. Begitu Hen Yanqi mengucapkan kata-kata ini, Lu Yun dan yang lainnya langsung berubah menjadi batu. Penjelasan logis macam apa ini? Lu Yun bahkan tertawa terbahak-bahak. Saya menertawakan diri sendiri karena sebenarnya ingin mendengar pendapat berguna dari Hen Yanqi. Trombosis otak tidak bisa melakukan hal seperti ini setiap 10 tahun. Seng Sue dan Long Ying juga tertawa, tapi mereka tidak seperti Lu Yun. Mereka hanya menganggap Hen Yanqi sangat manis dan nasihat yang mereka berikan sangat lugas. Itu membuat orang menertawakan kepolosannya. Namun tak lama kemudian Lu Yun dan yang lainnya tidak bisa lagi tertawa, karena tiba-tiba sebuah bayangan menutupi mereka. Melihat ke atas, paku-paku besar yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan kilau logam mulai terlihat, masing-masing panjangnya setidaknya 4 atau 5 meter. Hal yang paling mengejutkan adalah pemilik paku ini sangat besar sehingga bahkan tidak bisa ditampung oleh mata keempat orang itu. Setidaknya harus berukuran ratusan meter. Lu Yun, yang pertama bereaksi, dengan cepat menggenggam jarinya dan mencoba membawa Seng Sue dan yang lainnya ke ruang Flame Mountain. Tapi di sini, saat segelnya akan segera selesai, sesuatu yang lembut tiba-tiba melompat ke dalam pelukannya, tiba-tiba mengganggu segelnya. Saat ini, paku yang menakutkan hanya berjarak 3 meter dari kepala Lu Yun dan lainnya. Takut, Lu Yun menundukkan kepalanya dan melihat Hen Yanqi tergantung padanya seperti monyet, dan dia terus menggali ke dalam dada Lu Yun. Tidak perlu banyak waktu untuk mengetahui bahwa orang yang membuka segelnya tadi adalah Hen Yanqi.
Waktu yang tersisa bagi Lu Yun saat ini tidak cukup baginya untuk membentuk segel lagi. Demi keselamatan Seng Sui, Long Ying, dan lainnya, mereka tidak punya pilihan selain berusaha keras. Seng Sui, jaga dia. Seolah menggiring seekor ayam kecil, Lu Yun menarik Hen Yanqi dari pelukannya dan melemparkannya ke Seng Sui. Dia melompat dan langsung mendorong ke depan. Tapi dengan jarak hanya 2 meter, Lu Yun bahkan tidak bisa berakselerasi, jadi bagaimana dia bisa menjadi lawan raksasa ini? Segenggam setengahnya ditekan dalam sekejap. Aku di sini untuk membantumu, Lu Yun. Kata Long Ying, mencabut tombaknya, dan juga menghadapnya. Ujung tombaknya bertabrakan dengan duri yang memancarkan kilau logam, menyebabkan api menyebar kemana-mana. Aku menahanmu, cepat pergi. Teriak Lu Yun, urat-urat yang muncul di sekujur tubuhnya menunjukkan bahwa dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya saat ini. Kemanapun Anda melihat, pola-pola ajaib sudah tampak. Tetapi, Long Yan, yang dikejutkan sampai akhir oleh lonjakan itu, disela oleh Lu Yun sebelum dia bisa berkata apa-apa, jangan khawatir. Jangan khawatir, aku adalah api yang aneh, jadi aku tidak bisa mati. Mendengar ini, Long Ying mengabaikan rasa sakit di tubuhnya akibat keterkejutannya dan menarik Seng Sui dan mereka berdua dengan cepat menjauh dari bayang-bayang. Lu Yun, yang sedang berjuang untuk bertahan, melihat punggung ketiga orang itu menjauh darinya sedikit demi sedikit, dan terus menyemangati dirinya sendiri di dalam hatinya, tunggu. Tunggu 1 detik lagi, tunggu 1 detik lagi. Pada saat ini, pola sihir di sudut mata kiri Lu Yun benar-benar muncul, dan energi sihir melonjak di sekelilingnya, meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi lagi, jika tidak, dia tidak akan mampu bertahan. Namun menghadapi beban yang begitu besar, tubuh Lu Yun berulang kali didorong ke bawah, dan sekarang kakinya ditekuk pada sudut siku-siku. Jika Lu Yun tidak menggunakan energi spiritualnya untuk mempertahankan keluaran kekuatan penuh dari sepatu bot Fei Yun di kakinya, dia pasti sudah terkubur di bawah tanah sekarang. Akhirnya, Lu Yun bertahan sampai Long Ying dan yang lainnya keluar dari bayang-bayang. Dengarkan saja bunyi gedebuk. Tubuh raksasa itu akhirnya jatuh ke tanah, dan gelombang udara yang disebabkan oleh kedekatannya dengan tanah mengangkat Long Ying dan yang lainnya hampir 1 kilometer jauhnya. Bisa dibayangkan betapa besarnya monster dengan duri hitam di sekujur tubuhnya ini. Seng Sui dan yang lainnya mengabaikan lumpur di wajah mereka dan buru-buru bangkit dari tanah, melihat ke belakang dengan wajah khawatir, Lu Yun. Kali ini, Seng Sui dan keduanya akhirnya melihat gambaran keseluruhan raksasa ini dengan jelas. Ternyata itu adalah landak besar dengan tinggi 2 hingga 300 meter. Udara panas yang keluar dari hidungnya sepanas gunung berapi yang meletus. Landak itu sepertinya telah menemukan keberadaan Seng Sui dan yang lainnya, dan ia benar-benar mengguncang tubuh besarnya, mencoba bergegas menuju mereka bertiga. Namun begitu landak besar itu menggerakkan tubuhnya, semburan api menyembur keluar dari bawah tubuhnya, dan tubuh besarnya pun tenggelam dalam sekejap. Nyala api berwarna merah menyala dengan liar di atas landak, seperti anak-anak yang melihat ladang gandum emas, bermain dan bermain di atasnya. Kemanapun ia melewatinya, duri logam yang bersinar itu meleleh sedikit demi sedikit, dan tidak ada yang bisa selamat dari serangan api berwarna merah darah selama 3 detik. Tik-tok, setetes demi setetes cairan keruh, entah itu keringat atau air mata, mengalir di pipi Seng Sui dan orang lain yang menangis kegirangan. Api berwarna merah darah membuat wajah ketiga orang itu menjadi merah. Meski ketiganya berjarak 3 atau 4 kilometer dari landak, namun suhu yang terik sudah membuat pakaian mereka basah oleh keringat. Terlihat suhu api aneh ini sangat mengerikan. Nyala api kecil muncul dari kepala landak, tapi tidak menghilang dengan cepat, malah perlahan-lahan berkumpul menjadi bentuk humanoid. Siapa lagi selain Lu Yun? Ketika Lu Yun melihat penampakan sebenarnya dari landak ini, dia juga tercengang, dan langsung teringat pada ribuan landak yang anggota tubuhnya baru saja dia potong. Langsung marah. Awalnya saya mengira monster dari film Next Door yang masuk ke lokasi yang salah. Perasaan datang ke sini untuk dipamerkan. Aku telah meninggalkanmu cara untuk bertahan hidup, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Kalau begitu izinkan aku melaporkan semuanya ke Istana Neraka. Hari ini, Tuan Muda, saya juga akan bertindak sebagai manusia cekung dan mengalahkan Anda monster kecil. Dikatakan bahwa tubuh Lu Yun dilalap api aneh dan mulai mengembang dengan cepat. Dalam sekejap, ia menjelma menjadi raksasa api dengan tinggi mirip landak raksasa. Landak besar itu juga menahan rasa sakit karena terbakar oleh api aneh dan menstabilkan sosoknya, pupil matanya yang gelap memerah. Kulit merah yang terbakar meluas dengan cepat, dan duri baru keluar dari tubuh bercampur darah. Meski dibandingkan duri sebelumnya, jumlahnya kurang dari setengah. Namun dari segi kualitas, juga jauh di depan duri yang memancarkan kilau logam. Meskipun ketahanan terhadap api telah ditingkatkan pesat, setidaknya api alien tidak dapat menghancurkannya dalam jangka waktu tertentu. Begitu duri ini menembus tubuh, mereka seperti misil, menembaki Lu Yun dengan gila-gilaan. Lu Yun tidak takut sama sekali. Dengan lambaian tangannya, 2 tornado api muncul dari tanah dan meraung ke arah landak raksasa. Semua duri di rute itu terperangkap dalam angin puting beliung api. Lu Yun mengikuti dari belakang 2 tornado api yang membuka jalan dan menyerang landak raksasa. Kedua tornado api itu akhirnya menghilang di bawah serangan duri yang intensif, tetapi misinya berhasil.
Sekarang hanya ada jarak 4 meter antara Lu Yun dan landak raksasa. Dengan tubuh raksasa api saat ini, landak besar ini telah memasuki jangkauan serangan Lu Yun. Tinju berisi api aneh itu dengan panik menyambut wajah landak raksasa itu. Pukulan demi pukulan, Lu Yun bahkan tak lupa menyelingi tendangan di tengahnya. Gadis itu benar-benar terlihat seperti Bumpman yang sedang melawan monster. Setelah pemboman terus-menerus oleh Lu Yun, wajah landak raksasa yang jelek ini tidak lagi dapat dilihat secara langsung. Separuh wajahnya berlumuran darah hingga dia bisa melihat tulang-tulangnya. Landak raksasa juga mencoba melawan, tetapi baik serangan kaki pendek dan kecil maupun taringnya yang tajam tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada tubuh Lu Yun yang terbakar. Lagi pula, api tidak mempunyai bentuk padat. Lu Yun sebenarnya berada dalam posisi yang tak terkalahkan sejak awal, dan hanya masalah waktu sebelum dia bisa menghadapi landak raksasa ini. Hampir, saatnya mengirimmu ke Istana Neraka untuk melapor. Jika tidak, Wucang Hitam Putih akan libur kerja. Kata Lu Yun memeluk landak raksasa itu dengan kedua tangannya dan melemparkannya langsung ke udara. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan mengayunkannya ke depan dengan keras. Dua tebasan setengah bulan berwarna merah darah terbang keluar dan terjalin di udara untuk membentuk tebasan salib yang menyala-nyala. Bunuh landak raksasa. Dengarkan saja ledakannya. Landak raksasa itu meledak berkeping-keping di udara. Lu Yun sudah berpaling, karena pria sejati tidak pernah menyaksikan ledakan. Di tengah sorak-sorai Seng Sue dan tiga lainnya, Lu Yun berubah kembali ke penampilan aslinya. Tapi yang sedikit memalukan adalah dia sedang bersenang-senang sekarang sehingga dia lupa pakaian yang dia kenakan. Dia tidak tahu apakah pakaian itu robek ketika dia bertambah besar atau terbakar habis oleh api aneh. Ternyata tubuh telanjang itu yang muncul di lokasi kejadian. Jika Lu Yun tidak tiba-tiba merasakan hawa dingin di selangkangannya dan menunduk, dia mungkin akan langsung mati. Lu Yun menggunakan kecepatan tercepat dalam hidupnya untuk mengganti pakaiannya sebelum Seng Sue dan yang lainnya tiba. Sekarang Lu Yun akhirnya tahu kenapa setiap kali setelah mengalahkan monster kecil itu, Autuman terbang menjauh bukannya langsung kembali. Emosinya bukan rasa takut mengungkap identitas, tapi rasa takut akan kematian sosial. Kamu sangat tampan sekarang, kata Seng Sue dengan mata penuh bintang. Sudut bibir Lu Yun sedikit terangkat dan dia berkata, jangan jatuh cinta padaku, aku hanya legenda. Kamu cantik sekali, Lu Yun, tapi kamu baru saja melakukan pekerjaan dengan baik. Long Ying berkata sambil tersenyum. Haruskah aku juga mengucapkan kata-kata pujian? He Nianqi berkata dengan tatapan membosankan. Lu Yun buru-buru melangkah maju dan menutup mulutnya, dan berkata dengan cepat, tidak. Kamu tidak perlu melakukannya, tetaplah di sana. Juga, lain kali kamu menghadapi situasi berbahaya, jangan terjun ke pelukanku. Berdirilah di sampingku, tetaplah di sisimu, aku akan melindungimu juga. He Nianqi mengangguk. Keempatnya memutuskan untuk tidak mempercayai pesan Zhao Hong, tetapi menuju ke arah yang berlawanan dengan matahari, yaitu ke barat. Ketika Lu Yun dan yang lainnya bersiap untuk berangkat, mereka mendengar suara ledakan di kejauhan. Hembusan angin dan pasir bertiup. Sepertinya ada sesuatu yang jatuh dari ketinggian. Semua orang melihat lebih dekat dan melihat bahwa benda itu berbentuk persegi dan berkarat. Bukankah itu kotak harta karun yang sama yang kuberikan padamu saat aku mengalahkan manusia batu terakhir kali? Lu Yun terkekeh dan berkata, aku tidak menyangka mengalahkan monster kecil akan menghasilkan imbalan yang tidak terduga. Ayo pergi dan buka kotak harta karun. Meskipun semua orang tahu bahwa ada kemungkinan besar ada sepotong kayu khusus dan token giok yang tidak diketahui di dalamnya, mereka tetap tidak bisa menahan kegembiraan saat membuka peti harta karun. Mungkin inilah kesamaan manusia. Tetapi ketika Lu Yun berdiri di depan kotak harta karun yang berkarat, dia tiba-tiba teringat Song Yuntian di ruang Flame Mountain, dan dia ragu-ragu. Ketika dia berpikir bahwa atribut berjamur dari gadis ini sekarang diberkati padanya, bagaimana jika itu terwujud saat ini? Lu Yun tidak berani berjudi, jadi dia memandang He Nianqi yang tidak tahu apa yang menarik perhatiannya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Hatiku berkata, bukankah dia orang suci dari kuil Zhengyang? Keberuntungan Anda seharusnya bagus. Jika dia membuka peti harta karun, pasti akan ada panen besar. Lakukan saja, Lu Yun menarik He Nianqi dan berkata sambil tersenyum, ayo buka kotak harta karun ini. Operasi Lu Yun mengejutkan Seng Sue dan Long Ying. Apakah ada cara untuk membuka peti harta karun berkarat ini? Tepat ketika Lu Yun hendak menjelaskan kepada mereka, dia mendengar suara, klik, datang dari sampingnya. He Nianqi telah membuka kotak harta karun, dan mata ketiga orang itu juga tertarik. Apakah tidak ada bedanya? Kata Seng Sue sambil melihat balok kayu dan token yang tergeletak dengan tenang di dalam kotak harta karun. Sepertinya, isi setiap kotak harta karun sudah diperbaiki. Lu Yun berkata dengan sedikit kecewa. Namun ketika dia mengambil balok kayu dan tablet batu giok dari kotak harta karun, sepotong perkamen di bawahnya berhasil menarik perhatian Lu Yun. Apakah mungkin? Lu Yun menelan ludah dan mengambil kertas itu dengan gemetar. Mungkinkah? Membukanya perlahan, Lu Yun sangat gugup hingga dia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Lagi pula, jika perkamen ini benar-benar peta reruntuhan kuno, maka mereka akan sepenuhnya menghilangkan keadaan tanpa tujuan ini dan berubah dari pasif menjadi aktif. Sekalipun bahaya dapat diprediksi sebelumnya,
arti strategis dari peta tersebut masih cukup besar. Melihat gaya lukisan minimalis di perkamen, senyuman memenuhi wajah Lu Yun. Inilah peta reruntuhan kuno yang paling mereka butuhkan saat ini. Meski petanya agak terlalu sederhana, setidaknya kita bisa mengetahui tata letak reruntuhan kuno dan di mana kekuatan besarnya berada. Lu Yun sekarang sangat bahagia hingga dia ingin memeluk He Nianqi dan menciumnya 2 kali. Keberuntungan para orang suci di kuil Zeng yang berbeda. Ketika mereka melihat isi perkamen, Seng Sui dan keduanya juga sangat senang. Mereka melompat-lompat bersama He Nianqi yang bingung. Setelah perayaan, semua orang melihat peta. Berusaha keras untuk membedakan koordinat kasar pada peta. Ini pasti manusia batu yang kita lewati sebelumnya, kata Seng Sui sambil menunjuk koordinat 3 batu yang ditempatkan bersamaan di peta. Jika itu yang dikatakan, kita seharusnya berada di sini sekarang. Lu Yun menunjuk ke peta dengan 3 garis hitam yang digambar pada bola hitam. Aku pergi. Kita jelas berjalan dalam garis lurus, tapi kedua lokasi di peta sangat berbeda satu sama lain. Pada dasarnya keduanya diagonal. Long Ying menunjuk jarak antara keduanya di peta dan berkata, sepertinya situs kuno ini memang bergerak dengan kecepatan yang tidak dapat kita deteksi. Kata Seng Sui, kalau begitu tujuan yang kita minta seharusnya ada di sini. Kata Long Yan sambil menunjuk ke ikon hitam kecil dengan kaki bersilang di peta. Jika kita ingin pergi ke tempat ini, kita harus pergi ke arah ini. Lu Yun membandingkan arah tenggara, barat laut, dan barat laut pada peta dan berkata sambil melihat ke satu arah. Sinar matahari yang menyilaukan menyinari Lu Yun dan lainnya. Lu Yun, Seng Sui dan Long Ying terdiam beberapa saat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa berita bahwa Zhao Hong memerintahkan pelayannya untuk diantar ke panti jompo keluarga Zhao ternyata benar adanya. Jika Anda ingin berjalan kaki ke tempat kekuasaan besar itu duduk, Anda benar-benar harus berjalan menuju matahari terbit. Tapi kenapa Zhao Hong ingin bermain game berkali-kali? Tiba-tiba Lu Yun mempunyai ide yang agak berani, dan bahkan munculnya ide ini membuat Lu Yun benar-benar menyadari kengerian wanita Zhao Hong ini. Karena Zhao Hong mengantisipasi pikirannya sejak awal dan melawan arus, memasang jebakan ini. Mengetahui bahwa Anda tidak mempercayainya, mengirim pesan ke kroni-kroninya dan panti jompo keluarga Zhao secara terpisah hanyalah untuk menutup-nutupi. Tujuannya adalah untuk meyakinkan Lu Yun bahwa pesan-pesan ini salah. Dengan cara ini, Lu Yun benar-benar diusir dari pertempuran reruntuhan kuno ini dengan biaya minimal. Apa yang membuat Lu Yun berkeringat dingin adalah ketika Seng Sui dan Long Ying memiliki pandangan yang sama dengannya, He Nianqi memberikan pandangan yang sangat berlawanan. Apakah ini keberuntungan dari orang suci kuil Zhengyang, atau apakah He Nianqi memiliki kemampuan untuk melihat Ding Zhen dan mampu mengesampingkan penampilan untuk melihat esensinya? Tapi tidak peduli yang mana, Lu Yun dan yang lainnya terkejut. Hah, dengan mulut terbuka lebar, apa kamu lapar? He Nianqi memandang Lu Yun dan yang lainnya dengan mulut terbuka lebar dan bertanya.